Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang target Bungka yang dipelajari pada tanggal 23 Oktober 2025. Kita geser ke buku target terlebih dahulu. Nah, yang dijelaskan pada tanggal 23 itu ada ini dulu, awal dulu ya, tentang naine, zuni, nashini, sama naide kudasai, yang artinya tanpa sama ininya tuh adalah tolong jangan atau janganlah. Kita masuk ke penjelasan. Nah, di sini ada nai, ada zu, sama ada nashi. Nai, zu, atau nashi itu sama-sama negatif, sama-sama untuk konteks yang negatif, yang artinya adalah tidak ada. Nah, nai di perubahan nai sendiri kan itu adalah arimas. Kalau kita menggunakan perubahan zu, arimas di perubahan zu itu adalah nashi, bukan arazu, bukan, tapi nashi. Nah, kalau ini nashi berarti ini tuh adalah perubahan dari zu. Zu sendiri berbeda. Yang berbeda dari perubahan zu itu ada arimas, ada shimas, ada kimas, itu beda. Nah, kan di sini ada naide, tanpa. Sejatinya ini tuh artinya bukan ini. Kan naide ini tuh adalah patah-patah kalimat, patah-patah. Nah, di sini tuh di sini tuh adalah artinya dari 4 teke. 4 teke yang artinya dengan tidak. Berarti dengan tidak nani-nani. Berarti itu tuh sama aja kayak tanpa. Nah, itu asal usul dari tanpa tuh adalah dengan tidak. Sejatinya tuh artinya dengan tidak. Nah, terus kan dengan tidak tuh sama aja kayak tanpa. Ya sama aja sih, boleh dengan tidak atau tanpa, sama aja. Syarat dibaca tanpa itu tuh naide-nya tidak boleh di akhir. Nah, naide ini tuh harus di tengah-tengah posisi. Kalau di akhir kalimat maksudnya mah, kalau naide di akhir kalimat itu tuh artinya bukan tanpa lagi, tapi itu tuh adalah bentuk perintah yang akan dibahas nanti. Nah, ini adalah bentuk perintah. Nah, kita kembali lagi ke sini. Nih, contohnya kayak gini. Saba ko o suanaide karadaga genki ni narimasu. Kita mengartinya tuh dari sini terlebih dahulu. Dengan tidak menghisap rokok, badannya akan menjadi sehat. Atau kita juga bisa mengartinya tanpa menghisap rokok, badannya akan menjadi sehat. Itu boleh. Ya sama aja sih artinya mah. Boleh menggunakan tanpa atau boleh menggunakan dengan tidak. Yang penting kita tahu cara mengartinya dari mana terlebih dahulu. Nah, terus kita lanjut ke zuni. Zuni juga sama aja artinya tanpa. Ini tuh untuk versi perubahan zu ya. Ini tuh bisa digunakan dengan partikel D. Boleh, cuma kalau dibutuhkan aja ya sama aja. Ini juga boleh kok. Ini juga kalau dibutuhkan aja. Contohnya, kuru mani nora zuni arukimasu. Tanpa naik mobil akan berjalan kaki. Atau kita juga bisa menggunakan zu di sini. Kayak tabako sua zuni kara daga genki ni narimasu. Itu boleh. Ini nih kata benda nashi nih, yang artinya adalah tanpa. Sebenarnya nashi itu kan udah dijelasin kalau nashi itu adalah arimas yang dari perubahan zu. Ini tuh ada kata benda. Nah, kalau di sini ada partikel, kita boleh menggunakan partikel ni atau partikel d. Sebenarnya sih lebih ke ni, soalnya kan kalau ni tuh lebih ke ya sejatinya adalah ni. Kalau d tuh cuma kalau dibutuhkan saja. Kalau tidak dibutuhkan ya kan pakai ni. Ya emang harusnya juga pakai ni. Contohnya, jika to oyoyaku nashini kosa to omimasu. Tanpa memesan tiket akan menonton konser atau akan melihat konser. Ini ada kairi nashini kawing o sambashimasu. Tanpa pulang akan jalan-jalan di taman. Ini tuh kenapa pakai o? Karena kata kerja melewati.
Di sini naide kudasai artinya tolong jangan adalah bentuk perintah. Boleh kudasainya dihilangkan tetapi untuk di ujung kalimat. Nah, ini tuh sama aja yang pernah dijelasin kayak tadi tuh kan. Kalau naide di sini itu tuh bukan artinya tanpa, tapi artinya tuh jangan. Nah, contohnya tabako suanaide kudasai. Tolong jangan merokok atau tolong jangan menghisap rokok. Terus kita juga bisa menghilangkan kudasai dengan tabako suanaide. Ini tuh bukan artinya tanpa, karena ini tuh ada di ujung kalimat. Kalau ininya ada kata-kata lagi kayak tabako suanaide karadaga genki ni narimas, itu baru diartiinnya tuh tanpa, bukan jangan. Kalau ini kan di akhir kalimat atau di ujung kalimat, jadi artinya tabako suanaide, jangan menghisap rokok. Selanjutnya kita akan membahas tentang nakutemo terlebih dahulu. Ini nih, nakutemo ides, yang artinya tidak pun tidak apa-apa. Nah, kita masuk ke penjelasan ya. Nih, di sini ada nakutemo ides yang artinya tidak pun tidak apa-apa atau artinya tidak perlu. Di sini tuh adalah potongan-potongan kalimat kayak nakutemo ides. Kan di sini nakute ini tuh adalah bentuk T dari 4 TK. Kalau ini adalah perubahan negatif. Perubahan negatif bertemu dengan TK itu menjadi kute atau ikute nade. Kalau ini kan i, kebetulan dengan i berarti nakutemo ides. Nah, selanjutnya kita memasuki ke sini. Kalau kata benda o atau ga bertemu dengan tai atau nai, kalau ini tuh masnya diubah menjadi tai atau nai, itu tuh bisa sebagai kata kerja aktif atau bisa juga dijadiin ikeyoshi. Nah, ini boleh pendamping o sebagai kata kerja aktif atau ga sebagai ikeyoshi. Contohnya kayak gohan o tabenai, gohan ga tabenai, itu boleh aja, sama aja, kita harus memilih salah satu dari o atau ga. Nah, rumus dari nakutemo ides itu tuh rumusnya adalah negatif kalau berarti ini kan ininya nai. Nah, kalaunya tuh kan bisa ada to, tara, bakai, te. Ini tuh mau sebagai boleh digunakan, boleh tidak, sunnah sih. Ini ada nara. Nah, bertemu dengan ininya tuh yang konteksnya positif. Ada i, daijoubu, kamaimasen atau dekimas, ikemas, sama ok atau mondai arimasen. Nah, ini tuh bisa di depannya tuh bisa menggunakan zeng atau yang lainnya juga boleh. Nah, rumusnya jika kata shifati ini tuh, kalau ini mah rumus kayak tadi sih, kalau nai bertemu dengan yang perubahan T menjadi kute. Nah, kalau nai ininya i bertemu dengan tara, berarti ininya menjadi katara. Tuh, i katara. Kalau nada tara. Kan kalau di sini kan ininya i. Kalau bertemu dengan tara berarti nakatara. Nah, contohnya gini. Oh, ini nih. Contoh. Undo shinakutemo ii desu. Berarti kalau tidak olahraga pun tidak apa-apa. Atau kita juga bisa menggunakan undo shi nakatara ii desu, itu boleh. Mau menggunakan to atau tara atau bakai atau te, nara, itu boleh aja. Yang penting konteks negatif dulu baru positif. Nah, terus ada lanjutnya. Kushuri o noma nakatara ii desu. Kalau tidak minum obat tidak apa-apa. Atau kita juga bisa menggunakan kusuri o noma nakute ii desu. Sebenarnya sama aja sih artinya.
Terus selanjutnya yaitu kita membahas tentang runa yang artinya dilarang atau jangan. Ini tuh adalah perubahan dari kingshi. Nah, ini kan perubahan ini. Ini ada jishokei terus ditambahkan dengan na yang artinya dilarang atau jangan. Ini tuh perubahan kingshi. Nah, halusnya itu tuh menggunakan naide kudasai. Ini tuh tidak boleh bicara dengan atasan. Boleh jika dalam keadaan berbahaya. Contohnya, tabako suna. Suna kan ini diganti ke jiso kan. Suimas menjadi suna. Jangan menghisap rokok. Atau kita juga bisa menggunakan osake onomuna. Jangan minum minuman keras. Ini tuh adalah bentuk larangan atau jangan, tapi halusnya menggunakan naide kudasai atau tabako o suwanaide kudasai atau osake o nomanaide kudasai. Itu tuh boleh, itu lebih halus. Kalau ini mah ya kasar juga enggak, ya yang penting mah tidak boleh berbicara kepada atasan. Di sini saya akan menjelaskan harus. Selanjutnya akan menjelaskan harus. Ini harus. Nah, lanjut aja ke penjelasannya. Harus itu tuh negatif kalau terus negatif bertemu dengan konteks yang negatif, itu artinya harus. Terus ada nakiriba narimaseng, ada nakutewa ikemaseng, terus ada naito ikemaseng, ada nakya, nakucha, atau naranai. Nah, kalau ke bentuk harus itu tuh harus negatif kalau negatif atau konteks yang negatif bertemu dengan konteks yang negatif. Contohnya kayak nai, terus kan kalaunya ada te, terus ada tara, terus ada to, ada bakai, terus ada nara. Terus konteks negatifnya tuh ada narimaseng, dekimaseng, ikemaseng, dame, choto, mazui, yabai. Nah, kalau dari sini ke sini ini tuh adalah sunnah. Kalau dari sini ke sini itu tuh adalah wajib. Nah, contohnya kayak gini, kayak apa ya? Tabe nakute. Kalau tidak makan, berarti ya itu tuh harus makan, nggak usah ada ininya juga. Tahu kalau itu tuh harus makan. Terus misalnya ada nomu nakute, jangan nomu ya, ada ikan nakute, harus. Nah, kalau tidak pergi berarti ya harus pergi. Nah, terus selanjutnya tuh mana dulu ya, ini dulu aja. Nah, di sini tuh ada sama aja, ada nakucha. Kan nakucha ini tuh adalah nai. Nah, cha tuh adalah te yang pernah dijelasin juga. Jadi nakucha sama aja, ini juga nakute, nakucha ya sama aja, ini tuh adalah cuma bentuk te jadi cha. Terus ini versi simpelnya adalah nakya. Versi simpelnya tuh adalah nakya. Ya sama aja artinya mah. Terus di sini sebelum masuk ke contoh ada perbedaan tipis antara tewa ikemaseng dengan kita menggunakan, misalnya menggunakan te ikemaseng, enai te ikemaseng, nakute maksudnya ma ikemaseng. Contohnya gini, ada pertama tuh ada tabe tewa ikemaseng, kalau makan tidak boleh, berarti itu tuh tidak boleh makan. Ya kan, kalau makan tidak boleh berarti tidak boleh makan. Tapi kalau ini tabe nakute ikemaseng, ada nakute, kalau tidak makan tidak boleh berarti ya harus makan. Kan kalau tidak makan tidak boleh berarti harus makan. Cuma bedanya tuh tipis doang di nakute sama ininya langsung tabete. Nah, contoh ya, langsung ke contoh maksudnya mah. Terus ini ada soji sina katara dame. Kalau tidak membersihkan ya tidak boleh, berarti ya harus membersihkan kita tuh.
atau kita misal menggunakan shoji shinakatara, kalau tidak membersihkan ya udah sok membersihkan, kayak harus membersihkan maksudnya. Itu juga bisa, nggak usah pakai ini juga nggak apa-apa. Nah, terus ada kusuri o nomanai, kusuri o nomanakute ikemasen. Kalau tidak minum obat tidak bisa, berarti harus minum obat. Nah, di sini kan karena bentuk nakute itu tuh sama aja dengan nakucha. Kita juga bisa menggunakan nakucha di sini. Kusuri o no nakucha noma nakucha ikemasen. Kalau tidak minum obat tidak bisa, itu sama aja mau pakai noma nakucha atau noma nakute, itu sama aja. Terus di sini ada penggunaan nakya. Kangae nakya, harus berpikir, atau tabe nakya, harus makan. Versi simpelnya aja sebenarnya mah. Selanjutnya di sini kita menjelaskan tentang ini kebiasaan kabe ga dekimasu yang artinya adalah bisa. Terus ada kata kerja rukoto ga dekimasu yang artinya juga bisa. Nah, satu-satu dulu ya. Di sini kita menjelaskan tentang kata benda ga dekimasu, terus kata kerja futsukoto ga dekimasu. Yang pernah dijelasin tuh yang kata kerja harus bertempelan dengan kata benda ga dekimasu, atau pakai wa atau pakai o atau pakai ni, itu bisa. Tapi kalau di sini koto ga dekimasu yang artinya bisa, karena dekimasu itu adalah bentuk pasif, jadi harus menggunakan ga. Nah, contoh nihongo ga dekimasu, bisa bahasa Jepang, atau undo suru koto ga dekimasu, bisa olahraga. Atau apalagi ya, kushuri o nomu koto ga dekimasu, bisa minum obat, itu boleh. Terus lanjut ke tadi target bungkai yang ini, kata kerja koto des, hobi. Terus ya hobi dulu aja. Nah, ini kata benda, kata kerja futsu koto des yang artinya hobi ya. Kata benda des, kalau kata benda itu langsung des. Kalau kata kerja itu harus dibentukkan ke ru atau bentuk futsu koto des. Terus artinya adalah perihal sih, hobi hal. Nah, contoh watashi no shumi wa eiga o miru koto des. Hobi saya menonton film. Ini kan kata kerja harus diganti menjadi miru koto des. Atau kita juga bisa watashi no tsumi wa shaka o suru koto des. Atau yang lainnya juga bisa tenisho o suru koto des, atau jogginggu o suru koto des. Kalau kita kata benda kan tadi kan ada kalimat jogginggu o suru. Berbeda dengan ini watashi no shumi wa jogginggu des, karena ini adalah kata benda. Kalau kita menjadi jogginggu osuru berarti itu tuh melakukan jogging. Kalau ini masuk ke dari jogging, hobi saya adalah jogging. Selanjutnya kita membahas tentang ini, kata kerja ru ina koto no ga suki des yang artinya adalah suka. Misal kayak kalau kata kerja itu tuh diganti menjadi ru. Terus ini ina koto no ga suki des, ini kata benda koto no ga suki des yang artinya adalah suka. Contoh asobu koto ga suki des, suka bermain. Taberu koto ga suki des, suka makan. Nomu koto ga suki des, suka minum. Atau oyogu koto ga suki des, suka berenang. Itu apa aja sih. Terus ada yang penting mah diganti ke bentuk ru. Terus ini ada amai no ga suki, suka manis. Karai no ga suki, suka pedas. Ini gitu. Terus selanjutnya kita ke kata kerja ru maini. Terus kabe no maini, lama waktu maini ini
butuh partikel yang artinya lalu, ini artinya sebelum. Nah, kita masuk ke sini. Rumah ini kabenomae, lama waktu mae ini. Kalau lama waktu artinya yang lalu, tapi kalau ru kabenomae itu artinya sebelum. Ya sama aja sih sebelumnya. Contohnya, nerumae sebelum tidur, atau taberumae sebelum makan. Ini ada kata benda yoji no mae sebelum urusan, atau shiken no mae sebelum ujian. Terus ini ada lamanya waktu ishukan mae, 1 minggu yang lalu atau sebelum 1 minggu gitu. Terus di sini kita menjelaskan tentang no, partikel no. Partikel no tuh bisa diartikan kepemilikan, terus penghubung kata benda dengan kata benda, artinya untuk bisa, terus artinya ada dari atau asal. Nah, jadi di sini misalkan ini misalkan kepemilikan, watashi no kabang desu, tas milik saya, atau watashi no kuruma desu, mobil milik saya, atau aji sao no kuruma desu, mobil milik saudara Aji. Itu kan kalau kepemilikan sudah tahu ya, kalau dari ini miliknya si yang depan. Terus ini ada penghubung kata benda dengan kata benda, kayak ego no benkyou o suru, akan melakukan belajar bahasa Inggris. Kan ininya benkyou, bukan kata kerja. Benkyou no eigo, kecuali ininya eigo o benkyou shimasu, itu baru ini pakai o. Kalau di sini kata benda dengan kata benda itu menggunakan no. Nah, di sini ada artinya untuk. Untuk di sini artinya tuh yang kata kerja ini jadi kata benda. Misal, shitsumo no mondai, soal untuk pertanyaan. Ini tuh kan kata kerja dijadiin kata benda. Shitsumon shimasu menjadi shitsumon. Terus ini ada shitsumon shuru, ini bisa diganti ke shuru. Tidak menggunakan partikel no, tapi menggunakan bentuk jiso yang artinya akan. Shitsumon shuru mondai, sama aja soal untuk pertanyaan. Terus ini artinya dari atau asal. Asal tuh adalah kajian doang, tapi asli sejatinya ini tuh adalah dari, kepemilikan penghubung untuk sama dari. Contohnya, Amerikano Aji sang desu, saudara Aji dari Amerika gitu. Terus di sini kan biasanya tuh ini tuh diartiinnya tuh buatan ya, bisa asal buatan. Tapi kalau kita menggunakan buatan itu adalah sei itu artinya buatan. Kayak misal anggur buatan Cina, berarti chugoku sei no wine, anggur berarti buatan Cina gitu. Terus ini ada sei, buatan ulah atau perbuatan. Contohnya, kore wa anata no sei ne, ini perbuatan kamu ya. Ini tuh bukan buatan-buatan aja, tapi bukan sekadar hanya untuk buatan, tapi sebagai untuk ulah atau perbuatan kamu, itu pakainya sei. Ya, kore wa anata no sei ne, ini perbuatan kamu ya, bukan ini buatan kamu ya, arigato, bukan. Tapi ini tuh lebih ke ulah kamu, perbuatan kamu. Misal, ini tuh rusak, perbuatan kamu ya, kore wa anata no sei ne. Nah gitu. Terus ini note ya, kalau label atau brand tidak butuh partikel, ini tuh adalah sebagai kesatuan, tidak membutuhkan partikel. Contohnya, kalau Indonesia Gym, ini tuh kan tidak perlu partikel, karena ini udah sejatinya itu udah kesatuan. Indonesia Gym tidak perlu partikel, orang Indonesia. Tapi kalau kita pengen menggunakan partikel, Gymnya itu menggunakan hito, Indonesia no hito, orang
Indonesia. Terus ada ini, kalau di perusahaan SCM Kaisha, ini nggak usah SCM no Kaisha, nggak usah, karena ini tuh adalah label atau perusahaan atau brand, jadi tidak usah. Jadi perusahaan SCM. Ini contoh lagi, ada sepatu Adidas dari Jerman. Doitsuno Adidas Kutsudes, berarti sepatu Adidas dari Jerman. Kan ini tuh adalah label atau nama brand. Jadi kalau nama brand tidak menggunakan partikel. Lanjut ke ini, ada untuk. Di sini tuh untuk tanggal, bulan, tahun atau menggunakan no. Untuk penyambungnya, contohnya kayak ada tanggal 1 bulan 2 2007, berarti Nisena naneng no Nigatsu no Tasui Tachi desu, berarti tanggal 1 bulan 2 tahun 2027. Di sini juga ada bentuk PM atau tanggal jam 3 kurang 30 menit. Tidak, kalau biasanya kan kita menggunakan 14.30 atau jam 2.30 kan biasanya menggunakan itu, tapi kita mengganti menggunakannya pakai mai, kayak sang jupung mai, berarti jam 3.30 menit sebelumnya atau jam 3 kurang 30 menit. Tidak usah menggunakan ini, ya boleh-boleh aja sih, tergantung sendirinya. Kita bisa boleh menggunakan ini atau bisa menggunakan mai, itu tuh sama aja. Terus selanjutnya kita ke penggunaan ini, ada kuantitas atau jumlah. Kuantitas atau jumlah. Kurang, kalau kurang menggunakan tarimaseng. Kalau lebih, ini tuh adalah bentuk positif yang amarimas atau amarides, artinya sebelum atau sesudah. Nah, amari itu awas ada dua, ada yang amarimas. Kalau amarimas yang bentuk di belakangnya negatif itu artinya tidak begitu ya. Terus contoh, ichimai tarinai desu, tidak cukup satu lembar. Nah, terus ada atau ichimai tarimasen, tidak cukup satu lembar lagi. Terus ada ichimai amari desu, atau kita bisa dibalik menjadi amari ichimai desu, lebih satu lembar. Kan kalau ini menggunakan lebih. Ichimai amatta desu, berarti ini tuh telah lebih satu lembar. Ini tuh kelebihan, telah kelebihan satu lembar gitu, menggunakan amatta kalau telah kelebihan. Tapi kalau lebih satu lembarnya aja, ini tuh berarti menggunakan biasa. Nah, ini ada level tuh kayak lebih dari hijau, terus kurang dari ika. Nih penggunaannya kayak gini, contohnya futari hijau des, lebih dari 2 orang, atau nimai ika des, kurang dari 1 lembar, atau sang jugodo ika des, kurang dari 35 derajat. Begitu. Di sini ada partikel ni yang artinya untuk. Di sini ada 1, 2, grup 1, 2, 3 yang artinya yang masnya dihilangkan. Terus di sini ada KB shimas, ini juga masnya dihilangkan, yang termasuk grup 3. Ini ada ikimas, kimas, kairimas. Terus partikel ni yang artinya untuk, kayak pergi untuk, datang untuk, pulang untuk. Contoh, benkyou shini ikimasu, pergi untuk belajar. Tabe ni ikimasu, pergi untuk makan, atau tabe ni ikimasu, datang untuk makan. Tabe ni kairimasu, pulang untuk makan, atau shigoto shini ikimasu, pergi untuk melakukan kerja atau untuk bekerja. Atau shigoto shini ikimasu, pergi untuk bekerja gitu. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.